Perkenalkan, nama saya Jazilatil Mafiro dengan NIM 220210101099 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di sini saya akan mempresentasikan ringkasan bab 1 sampai bab 7 Pendidikan Pancasila. Bab pertama, pengantar pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang pada hakikatnya melekat pada seluruh warga negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang mengatur tata cara berbangsa dan bernegara. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila penting dalam pendidikan di Indonesia, yaitu antara lain yang pertama, sebagai landasan moral dan etika. Nah, mana Pancasila menjadi landasan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sangat penting untuk diajarkan di dalam pendidikan agar anak-anak dapat memahami nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, yaitu membentuk karakter bangsa yang berkualitas. Yaitu Pancasila juga dapat membentuk karakter bangsa yang berkualitas seperti membangun rasa kebersamaan, toleransi, menghargai perbedaan, kejujuran, keadilan, dan demokrasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengajaran tentang Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, membentuk jiwa nasionalisme. Pancasila juga dapat membentuk jiwa nasionalisme pada anak-anak. Anak-anak akan belajar mengenai sejarah dan nilai-nilai Indonesia, sehingga mereka dapat mencintai tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, yaitu sebagai alat untuk memperkuat integritas nasional. Pancasila dapat menjadi alat untuk memperkuat integritas nasional karena setiap warga negara harus memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, semua warga negara dapat hidup dalam kebersamaan dan kesatuan, serta dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memberikan landasan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia. Melalui Pancasila, anak-anak dapat memahami nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan karakter bangsa, jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, kecintaan terhadap bangsa dan negara, serta pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu dijadikan bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. B. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila kerap kali kurang penting karena tidak berkaitan dengan suatu program studi yang diampu. Namun, sebenarnya pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan karena pendidikan Pancasila dapat membangun profesionalitas dan moral dalam berkarakter.
Jika dilihat dari segi yang lebih luas lagi, pendidikan Pancasila dapat menjadi identitas bangsa dan membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Penurunan moral yang terus-menerus terjadi di Indonesia yang ditunjukkan melalui lunturnya norma-norma yang terjadi dalam masyarakat telah membuktikan bahwa betapa pentingnya untuk menanam nilai-nilai ideologi pendidikan Pancasila. Jika dilihat dari segi kehidupan politik, para pejabat-pejabat negara banyak yang mengabaikan cara berpolitik yang sehat. Nah, akibatnya banyak para politikus yang terjerat masalah korupsi. Tidak hanya itu saja, tetapi juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan merusaknya moral anak bangsa. Yang nomor 3, menggali historis sosiologi politik pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Nah, sementara jika dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Bab 2 yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bab ini membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia dan mengapa penting untuk mempelajarinya. Bab ini menekankan bahwa perumusan Pancasila mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan dan masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Bab ini juga menjelaskan bahwa Pancasila disahkan sebagai dasar resmi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, selain itu, bab ini juga membahas anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi setelah era reformasi 1998 karena dianggap sebagai produk rezim Orde Baru serta cara menghindari kesalahpahaman tersebut. Nah, selain itu, bab ini juga menyarankan agar mahasiswa mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila sebelum masa kemerdekaan, serta melakukan aktivitas untuk memperluas wawasan tentang pentingnya nilai dasar dalam suatu negara, seperti mencari nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara lain, membandingkan nilai-nilai dasar tersebut dengan nilai dasar bangsa Indonesia, dan mengkritisi nilai-nilai dasar dari negara-negara tersebut. Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi seperti berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi saleh secara individual, sosial, dan alam, serta memahami, menganalisis, mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada periode pengusulan Pancasila. Nah, pada periode pengusulan Pancasila ini, Pancasila merupakan masa di mana ideologi bangsa Indonesia mulai dirumuskan dan diusulkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
periode ini pada 29 Mei 1945 dengan pembentukan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut dengan BPUPKI yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Selama periode ini terdapat berbagai usulan ideologi seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi yang disampaikan oleh para anggota BPUPKI. Usulan ideologi yang paling populer dan mendapat dukungan mayoritas adalah Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. B. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Diketahui bahwa setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Nah, budaya adalah proses cipta rasa dan karsa yang harus dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Dan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila, nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang ialah nilai gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber yang digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Bab 3, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Bab ini Anda diajak untuk memahami konsep hakikat dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal ini tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana mahasiswa ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Tetapi dalam kenyataannya belum semua dengan harapan. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks
Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan hukum yang ada di bawahnya sebagai wujud kecintaan tanah air, mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif, bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia yang menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum, mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik bersifat idealis maupun pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara, mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, seseorang dengan ketaatan membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, maka ia telah berkontribusi secara konkret dalam pengawalan sila-sila Pancasila. Bab 4, mengapa Pancasila sebagai ideologi negara? Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide. The sense of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Descartes pada penghujung abad ke-18. Trekkie menyebut ideologi sebagai science of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Niccolo Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran, dapat mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang zamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. B. Alasan mengapa diperlukannya kajian sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari masyarakat umum. Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: A.
Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme yang menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing yang enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Bab 5 yaitu menerangkan mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan sistem filsafat yang menjadi dasar negara Indonesia. Bab ini membahas tentang esensi dan makna filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya sekadar sebuah ideologi politik, tetapi juga merangkum nilai-nilai filosofis yang mendalam. Melalui bab ini dijelaskan bahwa Pancasila mencerminkan pemikiran filosofis yang melibatkan aspek keberagaman dan pemahaman tentang manusia, alam semesta, dan tujuan hidup. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki tujuan untuk mencapai keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab ini menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar doktrin, melainkan Pancasila adalah sebuah landasan moral yang mendasari tindakan dalam perilaku individu serta masyarakat. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Dalam bab ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat melibatkan pemikiran tentang eksistensi Tuhan, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberagaman sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila mengajarkan agar setiap individu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila juga mengakui pentingnya demokrasi sebagai alat untuk mencapai keadilan, persatuan, dan kemajuan bersama. Dalam keseluruhan, ringkasan bab ini ditekankan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan pijakan moral dan spiritual yang kokoh bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam mengatur tindakan hubungan sosial serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab moral yang kuat serta mewujudkan cita-cita bangsa menuju kehidupan yang berkeadilan, harmonis, dan sejahtera. Dalam bab ini juga dibahas mengenai relevansi Pancasila dalam konteks dunia modern dan tantangan yang dihadapinya. Pancasila dipandang sebagai landasan yang relevan dan tetap memiliki daya hidup dalam menghadapi perubahan zaman dan kompleksitas sosial. Bab ini juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila dalam bentuk karakter dan kesadaran berbangsa yang kuat. Pendidikan Pancasila menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap individu sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran etis dan moral yang tinggi. Nah, selain itu juga
Dalam bab ini juga membahas mengenai peran Pancasila dalam menghadapi tantangan dan konflik sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan kerangka nilai yang dapat mengatasi perbedaan dan konflik yang ada dalam suatu masyarakat. Melalui semangat persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam ringkasan bab ini dijelaskan juga bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya menjadi fondasi negara, tetapi juga menjadi pijakan moral dan spiritual yang membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermartabat, adil, dan harmonis. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun dan memperkuat persatuan, menjaga keragaman, serta mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Selain sebagai landasan negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan pedoman moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mendorong terciptanya kesatuan, solidaritas, dan persaudaraan antar warga negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan demokrasi, musyawarah, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, advokasi pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mendorong individu dan masyarakat untuk menjalankan tindakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika tersebut, seperti contohnya semisal menghormati keberagaman, bertindak adil, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi semua. Melalui Pancasila, masyarakat Indonesia diajarkan untuk tidak diskriminasi dan menghormati perbedaan dalam agama, suku, dan budaya. Pancasila juga menganjurkan kerukunan antar umat beragama dan membangun persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi, Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah, dialog, dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam merumuskan kebijakan negara. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan betapa pentingnya pemerataan ekonomi dan seluruh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial mewujudkan kesetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan kesempatan ekonomi. Pancasila menggalang upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu yang dalam mencapai kesejahteraan. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem etika memberikan arahan bagi suatu individu dan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan yang bermartabat, adil, dan harmonis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan untuk bertindak dalam moralitas, menghormati hak asasi manusia, berkontribusi dalam pembangunan persatuan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai sistem etika, diharapkan masyarakat di Indonesia dapat hidup dalam harmoni dan kemajuan yang berkelanjutan. Bab yang terakhir yaitu Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu dengan memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab untuk mencapai kebenaran objektif dengan pendekatan ilmiah yang kritis dan rasional, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam konteks pengembangan ilmu, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan yang adil, dan gotong royong dapat menjadi pedoman etis yang memandu penelitian dan penemuan pengetahuan yang dilakukan. Ilmu juga berperan dalam kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa dengan menghasilkan inovasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi antara ilmu dan nilai-nilai Pancasila penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pendidikan ilmiah yang berbasis Pancasila dapat membentuk karakter yang kuat dengan nilai-nilai seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab, beretika, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Penerapan Pancasila dengan dasar nilai pengembangan ilmu memiliki implikasi yang luas. Melalui nilai-nilai Pancasila, ilmu dapat diarahkan untuk memperkuat keberpihakan pada keadilan sosial, mengedepankan persatuan, dan mendorong kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan berfungsi sebagai instrumen untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun keadilan sosial. Pancasila juga memberikan kerangka nilai penjunjung tinggi integritas dalam praktik ilmiah, termasuk etika penelitian, kejujuran dalam pelaporan hasil penelitian, serta penghargaan terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, pengembangan ilmu yang didasarkan pada Pancasila tidak hanya mencakup aspek teknis dan metodologis, tetapi juga menekankan pada integritas dan tanggung jawab moral para ilmuwan. Selain itu, Pancasila juga mendorong pengembangan ilmu yang responsif terhadap konteks lokal. Dalam hal ini, penelitian dan pengembangan ilmu yang harus memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ilmu pengetahuan harus memberikan kontribusi yang nyata dalam memecahkan permasalahan lokal, mempromosikan keberlanjutan, dan memperkuat kedaulatan serta daya saing bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengembangan ilmu berdasarkan Pancasila juga mengimplikasikan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara para ilmuwan, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Melalui kerjasama yang erat, sumber daya dan pengetahuan dapat saling pertukaran untuk memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia.
Dengan menggali potensi ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang berdampak positif bagi pembangunan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi para ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.